Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman kami bab yang pertama dengan judul Dasar-dasar Perencanaan Pajak. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu saya Tatia Destiana Aivitri dengan NIM 2021 DP036, Priscilla Arwindi Purnomo dengan NIM 2021 DP028, Latifah Istiqomah dengan NIM 2021 DP022, Erika Widya Suyana dengan NIM 2021 DP013. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dan tahu nggak sih apa itu pajak? Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran. 3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran. Konsep manajemen strategis dan perencanaan strategis. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan, dan kemudian menyajikan atau mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi program, taktik-taktik atau tata cara pelaksanaan program, dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari sebutan semula, perencanaan perusahaan atau corporate planning berkembang menjadi strategi perusahaan atau corporate strategy. Perencanaan strategis atau strategic planning, kebijakan bisnis atau business policy, dan akhirnya menjadi manajemen strategis atau strategis manajemen, yang berisi bagaimana pimpinan puncak suatu organisasi atau badan usaha menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis tersebut. Setiap perusahaan melakukan dua fungsi pokok agar mencapai tujuan, yaitu 1. Fungsi bisnis, meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, dan sebagainya. 2. Fungsi manajerial, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Penelitian manajemen strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan perencanaan strategis, bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perencanaan strategis ternyata lebih berhasil daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam perencanaan strategis. 2. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi lingkungan perusahaan, bahwa dengan kondisi lingkungan yang berbeda, perusahaan membutuhkan lingkungan yang berbeda dari fungsi-fungsi organisasi untuk tindakan yang efektif. 3. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal perusahaan dengan keberhasilan perusahaan, bahwa manajer dalam perusahaan yang berbeda dalam lingkungan yang cepat berubah perlu menyusun dan melaksanakan proses perencanaan strategis yang canggih agar perusahaan mereka berhasil. Tujuan perusahaan. Tujuan adalah hasil akhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Ada 4 faktor penyebab mengapa perusahaan mempunyai tujuan. 1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya untuk mengesahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen, dan masyarakat luas. Dengan menerapkan tujuan, maka perusahaan akan menarik orang-orang yang mengenali tujuan ini, sehingga mau bekerja untuk perusahaan. Jadi, tujuan berguna untuk mendefinisikan perusahaan. 2. Tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dalam mengambil keputusan. Tujuan yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan pada norma perilaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan dalam membuat keputusan jika semua karyawan mengetahui apa tujuannya.
3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi dalam menilai dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilannya. 4. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Produk organisasi atau pelayanan yang diberikan atau output mungkin merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam kecenderungan mereka memikirkan tujuan atau sasaran. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan kita sudah sampai ke yang D, yaitu resiko dan pengaruh pajak atas perusahaan. Kita akan membahas tentang resiko perusahaan terlebih dahulu. Jadi, ketika perusahaan akan memulai sebuah investasi dalam suatu proyek, ia harus memperhitungkan penghasilan setelah pajak atas investasi yang akan dilakukan dan siap menerima resiko yang ada. Salah satu contohnya adalah pengenakan pajak yang tiba-tiba karena adanya berbagai koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan. Ada berbagai risiko yang mungkin timbul karena adanya investasi. Yang pertama ada risiko penghasilan. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan operasi dari biaya saat ini. Ketidakpastian atas harga keluaran output perusahaan dibandingkan dengan biaya input pada masa yang akan datang. Yang kedua ada resiko modal. Resiko ini timbul karena ketidakpastian ekonomi atas biaya depresiasi karena aset yang cepat usang atau berganti mode. Yang ketiga ada resiko keuangan. Resiko ini timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga atas dana pinjaman. Akibatnya mungkin perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman atau pinjaman dan bunganya. Yang keempat ada resiko inflasi. Resiko ini timbul karena ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang akan datang. Ini akan berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya untuk mengganti aset perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima ada resiko atas keputusan yang tidak dapat diubah. Resiko ini timbul karena pembelian aset atau biaya yang sudah dikeluarkan namun tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang keenam ada resiko politik. Resiko ini timbul karena adanya perubahan atas kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan atau yang disebut dengan tax policy yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Michael P. DeVries tahun 1996. Oke, kita akan lanjut, yaitu pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan yang berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk menyediakan barang dan jasa publik. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi flows of resources. Pajak dapat dipungut dari aliran masuknya income atau aliran keluarnya expenditure sumber daya, menurut James dan Knobs tahun 1985. Bagi perusahaan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dapat dianggap sebagai biaya atau cost atau beban yang disebut dengan expense dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Menurut Smith dan Skousen tahun 1987. Beban pajak atau yang disebut dengan tax incidence itu dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu ditanggung oleh orang atau badan yang langsung menerima penghasilan, tetapi kalau tidak langsung itu ditanggung oleh masyarakat. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba atau yang disebut dengan profit margin. Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi atau yang disebut dengan rate of return on investment. Namun, apapun asumsinya, secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Oke, kita akan lanjut ke yang E dengan judul manajemen pajak.
Menurut Sopar Lumbantoruan, manajemen pajak ini adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, yaitu usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Nah, tujuan dari manajemen pajak ini dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari satu, perencanaan pajak atau yang disebut dengan tax planning. Yang kedua, ada pelaksanaan kewajiban perpajakan atau yang disebut dengan tax implementation. Yang ketiga, ada pengendalian pajak atau tax control. Perencanaan pajak ini adalah langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak, supaya dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Jadi tujuan perencanaan pajak ini adalah merekayasa agar beban pajak atau yang disebut dengan tax burden serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang. Maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak atau yang disebut dengan after tax return. Oke, kita akan membahas tentang aspek formal dan administratif perencanaan pajak. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Aspek administratif dari kewajiban pajak meliputi 1. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuran pengusaha kerja, kena pajak atau disingkat dengan PKP. Yang kedua ada menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan yang ketiga ada membayar pajak dan lain-lain. Dalam sistem perpajakan dipisahkannya assessment dengan sistem pembayaran atau yang disebut dengan payment system. Assessment yang berlaku saat ini adalah self-assessment, yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang disebut dengan self-assessment system maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga atau withholding system. Penghindaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan ini dapat membuat sumber daya perusahaan lebih efisien dan lebih produktif. Contoh sanksi administrasi berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Hal ini disebut denda keuangan atau financial penalty, yang merupakan pemborosan dana. Sementara sanksi pidana berupa pidana penjara ataupun denda keuangan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan. Yang kedua, harus masuk akal secara bisnis. Jika tidak masuk akal, maka akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya harus memadai. Misalnya, dukungan perjanjian atau agreement, faktur atau invoice, dan juga perlakuan akuntansinya, misal yang disebut dengan accounting treatment. Pengendalian pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari 3 unsur, yaitu 1. Kebijakan perpajakan atau tax policy, 2. Undang-undang perpajakan atau tax law, dan 3. Administrasi perpajakan atau tax administration. Ketika unsur tersebut terjadi, menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.
Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan atau tax policy merupakan alternatif dari sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Jenis pajak yang akan dipungut: 1. Penghasilan badan dan orang pribadi. 2. Pajak atas keuntungan modal atau capital gains. 3. Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, royalti, dan lain-lain. 4. Pajak atas impor-ekspor dan bea masuk. 5. Pajak atas undian atau hadiah. 6. Bea materai. 7. Capital transfer tax atau transfer duties. 8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya. Subjek pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik di mana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya atau pemegang saham yang akan menimbulkan pajak ganda. Objek pajak. Objek pajak merupakan basis perhitungan atau tax base besarnya pajak. Maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Tarif pajak. Adanya penerapan schedule or taxation tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin akan dikenakan tarif. Prosedur pembayaran pajak. Sistem self-assessment. Sistem pembayaran mengharuskan perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Undang-undang perpajakan. Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Administrasi perpajakan. Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau after tax return, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Nama saya Latifah Istiqomah. Lanjut ke bagian saya di tahapan dalam membuat perencanaan pajak. Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan-tahapan berikut. 1. Menganalisis informasi yang ada. 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 5. Memutakhirkan rencana pajak. Lanjut, menganalisis informasi basis data yang ada. Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing dari pajak, baik secara sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu 1. Fakta yang relevan, 2. Faktor pajak, 3. Faktor non-pajak lainnya. Fakta yang relevan. Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun segi eksternal, dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Faktor-faktor pajak.
1. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara. 2. Sikap diskus dalam menafsirkan peraturan pajak, baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan. Kedua hal utama sebelumnya akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut. 1. Jenis pajak yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah dalam membuat suatu kebijakan perpajakan akan memungut berbagai jenis pajak yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapainya. 2. Masalah penafsiran atau suatu undang-undang atau perjanjian. Masalah yang sering timbul dalam menentukan definisi dari suatu masalah istilah, baik dalam konteks segi legal yang dianut maupun dalam hubungannya dengan sistem yang lain ataupun dalam suatu perjanjian adalah masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian. 3. Faktor penghubung. Sangat bergantung pada keberadaan faktor penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada suatu sisi dan wajib pajak atau peristiwa kena pajak di sisi lain. 4. Residen atau domisili dan kebangsaan pembayar pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, banyak wajib pajak yang memanfaatkan faktor residen atau domisili, yaitu dengan cara sengaja memiliki atau mempunyai residen lebih dari satu negara demi kepentingan pajak. 5. Bentuk badan dari pembayar pajak. Sistem perpajakan di hampir semua negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya, bergantung atas bentuk badan wajib pajak, apakah perseroan, perseorangan, persekutuan, perserikatan, atau bentuk badan lainnya. Yang dimaksud adalah perlakuan berbeda dari beban pajak, pengurangan yang diberikan maupun tarif yang dikenakan. 6. Sumber penghasilan merupakan dasar pertimbangan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak. 7. Sifat dari transaksi atau operasi. Transaksi tertentu mungkin mendapatkan perlakuan pajak yang menguntungkan atau merugikan atau sebaliknya, seperti karena pengenaan pajak 2 kali secara ekonomi. 8. Hubungan antara pembayar dengan pihak lain. Penentuan dasar pengenaan pajak, tarif suatu pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain dengan siapa dan dalam bentuk apa kita berhubungan. Namun demikian ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, antara lain: A. Perusahaan yang melakukan konsolidasi harus berada dalam satu tax regime. Dengan kata lain harus mempunyai satu perlakuan pajak yang sama. B. Semua perusahaan yang terkonsolidasi harus pada tahun pembukuan yang sama. C. Semua induk perusahaan harus memiliki saham dari anak perusahaan sejak awal tahun buku. D. Sebelum berakhir 1 tahun konsolidasi, semua perusahaan yang bergabung harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat izin melakukan fiscal unity. 9. Insentif pajak. Insentif pajak adalah satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk wilayah tertentu. Umumnya terdapat 4 macam insentif pajak, yaitu: A. Pengecualian dari pengenaan pajak. B. Pengurangan dasar pengenaan pajak. C. Pengurangan tarif pajak. Dan D. Penangguhan pajak. 10. Tax haven. Perlindungan pajak atau sering disebut tax haven berkaitan dengan kondisi: A. Di mana tidak ada pajak yang harus dipungut. B. Di mana pajak hanya dipungut untuk kejadian pajak internasional atau international taxable event, atau disebut pada tarif terendah, atau hanya dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari sumber luar negeri. C. Di mana perlakuan khusus diberikan kepada wajib pajak tertentu, yaitu kejadian tertentu. Tujuan perlindungan pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perpajakan di masa yang akan datang. 11.
Anti penghindaran. Penghindaran pajak adalah rekayasa atau tax evasion yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Terima kasih, sekian dari saya. Halo teman-teman, di sini saya Erika akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dijelaskan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pajak. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Mbak Latifah, saya akan melanjutkan. Seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor di sini yang berikutnya adalah faktor non-pajak. Faktor non-pajak sendiri terdiri dari beberapa masalah. Yang pertama, masalah badan hukum. Yang kedua, masalah mata uang dan nilai tukar. Yang ketiga, masalah pengawasan devisa. Yang keempat, masalah program insentif investasi. Dan yang kelima, faktor non-pajak lainnya. Tahapan yang kedua yaitu buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan beberapa seperti berikut ini. Yang pertama, pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang kedua, pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi dan menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, melainkan juga keunggulan pengenaan pajaknya. Dalam pembentukan anak perusahaan, faktor pajak dan non-pajak harus dibandingkan secara lebih luas. Mungkin diperlukan pula perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Mungkin sebelumnya, apakah kalian tahu PPN itu apa? Nah, di sini dijelaskan PPN secara umum adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan sehubungan dengan penyerahan barang, sewa atau jasa, dan impor barang. Yang ketiga, penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Nah, tindakan ini merupakan perencanaan pajak internasional sebetulnya, perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional melalui penggunaan elemen asing seperti pembentukan trust atau holding company di negara dengan beban pajak yang rendah atau di negara lain di mana tarif pajak rendah bisa diterapkan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi atas perencanaan pajak. Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut. 1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan? Yang kedua, bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik? Yang ketiga, bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan namun gagal? Nah, teman-teman, di evaluasi atas perencanaan pajak ini ada beberapa rumus untuk menghitung laba dan rugi atas suatu perencanaan pajak dan aplikasinya. Ada beberapa variabel loh teman-teman di sini dari A sampai G. Untuk variabel A itu digunakan untuk estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak. Variabel B adalah estimasi laba kotor suatu proyek jika dilaksanakan perencanaan pajak. Variabel C untuk estimasi beban pajak jika perencanaan pajak
tidak dilaksanakan. Variabel D, estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilakukan dengan baik. Variabel E, untuk estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan namun gagal. Variabel F, untuk estimasi biaya atau selain pajak dari proyek jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan. Dan variabel G untuk estimasi biaya selain pajak dari proyek jika perencanaan pajak dilaksanakan. Dengan menghitung dan membandingkan laba kotor atau gross profit, pajak maupun pengeluaran non-pajak yang ditetapkan pada berbagai hipotesis, dapat diputuskan implikasi yang terbaik bagi si pembayar pajak jika rencana tersebut berhasil dilaksanakan atau posisi terburuk jika gagal. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengetahui bahwa hasil perencanaan baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dilaksanakan karena bagaimanapun jika kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Nah, sekarang masuk di tahapan yang terakhir yaitu memutakhirkan rencana pajak. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian tertentu terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Nah, di dalam tahapan yang terakhir ini ada 2 perencanaan pajak loh teman-teman. Yang pertama, perencanaan pajak domestik. Nah, sebelum kita melakukan suatu perencanaan pajak domestik, itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, teori dan praktik akuntansi yang berlaku, serta praktik administrasi perpajakan. Nah, yang kedua, perencanaan pajak internasional nih teman-teman. Berbicara tentang perencanaan pajak internasional, tidak terlepas dari perusahaan grup multi internasional, yang tujuan utama dari perusahaan ini, seperti dari banyak-banyak perusahaan lain, yaitu ingin meminimumkan biaya-biaya dan pajak. Nah, sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Untuk kurangnya kami mohon maaf, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.